Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 85, Melahap Dunia. Su Min sangat bersemangat. Meski dia sudah memiliki banyak serangan, yang satu ini sangat luar biasa. Jika digabungkan dengan kemampuan melahap pedangnya, maka dia akan mampu menyerap lebih dari sekedar energi orang lain. Bahkan kekuatan hidup dan jiwa mereka akan menjadi mangsa yang mudah bagi Su Min. Su Min duduk dan mulai memikirkan serangan baru ini, Devouring World. Apa yang dilakukannya adalah membuat ki tubuh seseorang berputar begitu cepat hingga menciptakan angin puyuh. Angin puyuh ini begitu kuat sehingga para ahli di level yang sama dengan Su Min tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika mereka mencoba, mereka perlahan akan ditarik ke arah orang di tengah, orang yang memulainya. Angin puyuh ini tidak hanya akan menarik manusia, tetapi juga akan menarik semua energi langit dan bumi di sekitarnya, membuatnya mengalir ke tubuhnya dan diserap dengan kecepatan tinggi. Inilah arti sebenarnya dari kata Devouring World. Serangan itu dilakukan untuk mengendalikan lawan, membuat mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri dan pada saat yang sama membuat mereka tidak bisa melakukan serangan sedangkan orang yang melancarkan serangan bisa memulihkan energinya sendiri. Bagi Su Min, tujuan serangan itu berbeda. Dia harus bisa membuat lawan datang ke arahnya sehingga dia bisa menyerang mereka. Memaksa ahli internal untuk datang ke sisinya sama dengan mengalahkan mereka secara instan. Pakar internal membutuhkan jarak untuk melemparkan serangan mereka sambil tetap aman. Su Min tidak terburu-buru untuk memulai persidangan berikutnya. Sebagai gantinya, dia mulai berlatih serangan Devouring World. Tidak sulit baginya untuk menyempurnakannya karena serangan itu sangat mirip dengan pedang pemangsa di tangannya. Dengan cepat, seminggu telah berlalu. Meskipun kekuatan keseluruhan Su Min tidak meningkat, kemampuan tempurnya jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Berdiri dan meregangkan tubuhnya, Su Min memiliki senyum kecil di bibirnya saat dia berkata dengan suara yang jelas dan jelas, mulai ujian berikutnya. Saat dia mengucapkan keputusannya, sesosok buram muncul di depannya. Sosok buram ini segera berwujud wanita cantik dengan sayap transparan di punggungnya. Dia adalah kecantikan tiada taraf dengan tubuh yang memikat. Tubuhnya hanya tersembunyi di balik gaun kecil yang melingkari pinggang dan pantatnya dengan erat, membuat Su Min yang biasanya santai pun terlihat takjub. Apa yang kamu lihat, dasar manusia kotor? Sebuah suara angkuh berseru. Wanita cantik di depannya ternyata sangat sombong dan tidak ramah sama sekali. Bukan salahku kamu memakai pakaian seperti itu, kata Su Min sambil mengerutkan kening, bahkan jika aku tidak ingin melihat, bagaimana aku bisa menghindarinya? Kamu kecil, peri memanggil dengan marah. Tangannya langsung menciptakan bilah angin yang dibuat dari pemahamannya tentang elemen alam di samping ki internalnya. Bilah angin sangat cepat dan tajam, dan jika mereka menyentuhnya, Su Min akan terbelah dua. Namun, dia dengan santai melihat pedang yang maju sebelum dia menghindarinya dengan sedikit gerakan yang diperlukan. Kamu berani menghindari seranganku. Peri itu marah. Dia menginjak tanah dengan keras. Wajah mungil dan cantiknya memerah karena marah, tangannya terus memanggil satu bilah angin demi satu saat dia bergerak maju menuju Su Min. Tidak ada seorang pun dalam ribuan tahun yang menghindari seranganku. Meskipun demikian, kamu akan mati di tanganku. Peri terus berteriak. Meski begitu, satu-satunya serangan yang dia gunakan adalah bilah angin. Meskipun mereka berbahaya, selama Su Min bisa menghindarinya, dia tidak dalam bahaya. Nenek, katakan padaku, apakah kamu hanya tahu tentang pedang angin? Dia bertanya dengan kerutan di wajahnya. Dia merasa bahwa dengan menyerang wanita cantik ini, dia memanfaatkannya jika dia benar-benar tidak mengetahui serangan lain. Namun, di sisi lain, dia tidak berniat membiarkan wanita itu mengalahkannya karena itu berarti kematian. Siapa nenekmu? Kata wanita itu, merasa terhina. Namun, sudah tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih marah dari sebelumnya, jadi Su Min tidak keberatan membuatnya marah. Aku akan mulai menyerang, Su Min memperingatkan. Beberapa saat kemudian, dia melepaskan kemampuannya yang baru disempurnakan, Devouring World,
membuat peri tidak mungkin berdiri diam dan melemparkan bila anginnya ke Sumin. Sebaliknya, dia terus-menerus didorong ke arah pria yang lebih muda yang menunggunya, dengan pedang di tangan. Jangan membenciku karena ini, kata Sumin dengan senyum masam di wajahnya. Pedangnya menebas ke bawah, tetapi tepat ketika dia hendak memotong wanita itu, dia juga berhasil menghindari tebasan itu. Jangan terlalu bersemangat dulu, bocah. Peri itu tertawa saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mundur saat berada di bawah pengaruh Devouring World. Tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan kemampuannya karena dia tidak bisa diam, tetapi dia bisa menggunakannya untuk menghindari serangan yang dilemparkan Sumin padanya dengan menggunakan energi internalnya. Aku tidak percaya anak kecil sepertimu yang harus menahan kedua kekuatan hisap ini saat bertarung denganku akan mampu bertahan lama. Dia berkata, melihat peri cantik ini, terlihat jelas bahwa dia tidak lagi dipenuhi amarah melainkan kegembiraan. Berat, aku tidak bertarung dengan serius selama ribuan tahun. Siapa yang tahu mengapa hanya singa lemah yang masuk ke sini? Namun, sekarang kamu ada di sini, sudah waktunya bagiku untuk dihibur. Kata peri. Tiba-tiba, sayapnya mengepak di punggungnya, dan dia naik ke udara. Kekuatan isapnya tidak jauh lebih lemah di udara daripada di tanah, tetapi sayap di belakang peri ini sangat kuat. Dia akhirnya berhasil menenangkan diri, menghasilkan lebih banyak bila angin untuk menembak Sumin. Melihat Devouring World-nya sama sekali tidak berpengaruh, Sumin tidak melanjutkannya. Sebaliknya, dia tersenyum ketika dia mundur ke sudut peron. Dengan kedipan tangannya, sebuah busur muncul di telapak tangannya. Busur ini adalah yang dia gunakan sebelumnya, tetapi ada perubahan besar dalam cara dia menggunakan busur sekarang dibandingkan dengan cara dia melakukannya sebelumnya. Meskipun dia agak mahir dalam menggunakannya sebelumnya, dia tidak dapat dengan mahir mengeluarkan potensi penuh dari busur itu. Meskipun demikian, dia telah mengambil beberapa hari kali ini untuk membiasakan diri dengan busur, ternyata menjadi jauh lebih baik dalam menggunakannya. Mengondensasi kinya menjadi panah ki, dia menancapkannya ke tali busur sebelum menembakkannya ke peri, yang menatapnya dengan keterkejutan di matanya. Kamu, dia tergagap, kamu adalah manusia. Bagaimana kamu bisa menggunakan busur roh elf? Dia sangat marah. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa dilakukan elf yang mirip dengan kemampuan peri untuk menggabungkan elemen alam dengan energi internal. Melihat manusia yang tiba-tiba menggunakan kemampuan ini, bagaimana mungkin dia tidak kaget? Bukan apa-apa, kata Sumin dengan tawa kecil, aku cukup beruntung bertemu elf yang mengajariku. Tidak ada elf yang bisa mengajarkannya pada manusia. Peri melanjutkan. Dia mendarat di tanah dan sekali lagi menginjak kakinya dengan marah. Aku tidak bisa melawan elf karena merekalah yang datang untuk menyelamatkan kita dalam perang besar melawan manusia dan iblis. Katakan padaku, bocah cilik, apakah kamu elf atau manusia? Apakah kamu mungkin campuran keduanya? Melihat peri ini, Sumin terkejut. Dia tidak menyangka wanita yang angkuh dan cantik ini akan mengatakan hal seperti itu. Dia mengerti bahwa jika dia berbohong sekarang dan mengatakan bahwa dia adalah peri, dia akan kehilangan pertandingan. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar manusia, katanya jujur. Aku adalah manusia yang kebetulan memiliki keberuntungan. Tolong jangan memandangku sebagai ras penyelamatmu, tetapi sebagai salah satu makhluk yang menyebabkan masalah bagimu. Aku ingin melawan nenek dengan sebaik-baiknya. Kali ini peri tidak terhina mendengar kata nenek. Sebaliknya, dia tertawa. Manusia bodoh, kamu jujur ketika kamu bisa melewati ujian. Baik, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan peri. Bersiaplah untuk mengalami rasa sakit alam. Saat dia berbicara, angin mulai muncul di belakangnya, membuat rambut panjangnya yang indah berkibar. Angin terus bertambah kuat sebelum menjadi semakin mengancam. Kamu bertanya apakah aku hanya bisa melakukan pedang angin? Peri tiba-tiba berkomentar, dan sebenarnya aku bisa melakukan lebih dari pedang angin. Aku hanya punya satu serangan lagi, dan serangan ini akan membutuhkan seluruh energiku. Jika kamu bisa selamat dari serangan ini, maka kamu akan bisa memenangkan cobaan ini. Jika kamu memenangkan cobaan ini, kamu akan menjadi lebih kuat. Jiwaku menantikan untuk melihat apakah kamu adalah orang yang akan membiarkanku memasuki siklus atau tidak, reinkarnasi atau jika kamu akan menjadi adik laki-laki baruku di sini di Pagoda Darah.
Su Min mengerti sekarang bahwa ini serius. Dengan kewaspadaan, dia melihat angin kencang yang tepat di depannya. Segera, angin mengambil bentuk bila angin yang besar dan mencengangkan. Su Min hanya bisa menyeringai, peri nenek mengatakan bahwa dia hanya tahu dua serangan, tapi bukankah ini juga bila angin? Hanya yang kebesaran pada saat itu. Melihat ekspresi Su Min, wajah peri berubah sedikit masam. Dia tidak lagi fokus pada Su Min, sebaliknya, seluruh dirinya terfokus pada bila angin besar. Bila ini selebar seluruh platform. Jelas bahwa saat dilepaskan, serangan itu akan menyapu dan melukai siapapun yang menghalangi jalannya. Aku menaruh semua keyakinanku pada pedangku, gumam Su Min pada dirinya sendiri sambil memegang pedangnya dengan kedua tangan. Kakinya sedikit melebar, dan matanya serius. Ini adalah pertanyaan tentang apakah dia akan bertahan atau tidak. Meskipun dia menaruh semua harapannya pada pedangnya, dia tidak bisa tidak merasa bahwa itu berisiko. Tetap saja, dia tidak punya pilihan lain. Saat bila angin dilepaskan, dia mengangkat pedang, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk menyerap elemen Qi yang dilepaskan oleh peri. Pedang itu mulai berdengung. Qi yang dilepaskan melalui udara diserap dengan bersih. Tiba-tiba, pedang dan bila angin bertabrakan dan ledakan besar terdengar, seluruh ruangan bergetar. Su Min merasakan darah naik di tenggorokannya, tetapi dia memaksanya turun lagi sebelum dia menggertakkan giginya dan meletakkan semua bebannya di belakang pedang, menghadapi serangan energi yang menghantamnya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditumbuk. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan energi yang masuk ke tubuhnya melalui pedang. Itu jelas jenis energi yang berbeda dari yang biasa dia serap. Meski begitu, tubuhnya tidak menolaknya karena menelan semuanya. Bab 86, Transformasi Tubuh. Lengannya mengejang, dan tubuhnya didorong ke belakang. Pedang putih di tangannya berdengung semakin keras saat semua energi angin diserap ke dalamnya. Energi mengalir ke tubuh pemuda itu. Tubuhnya terasa seperti sedang hancur, energinya sangat keras sehingga Su Min didera rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya. Meski begitu, dia mengertakkan gigi dan tetap waspada. Semua energi yang memasuki tubuhnya dituangkan ke dalam pedang sehingga dia bisa bertahan melawan bila angin yang saat ini sedang menghancurkannya. Bila angin menjadi semakin tidak kuat karena energinya diserap oleh bilah Su Min. Su Min tidak lagi didorong mundur karena semakin banyak energi yang diserap. Wajahnya berubah warna lebih alami. Dia mampu menelan darah yang naik ke tenggorokannya tadi. Melihat pemuda itu hampir muntah darah, orang bisa melihat bahwa bentrokan awal adalah yang paling sulit. Meskipun demikian, pada saat dibutuhkan sebatang dupa untuk dibakar, Su Min telah berhasil mengubah situasi sepenuhnya. Meskipun dia masih ditekan oleh bila angin besar ini, itu bukan lagi ancaman yang berarti baginya. Berdiri di belakang bila angin adalah peri. Wajahnya pucat karena dia telah menggunakan semua cadangan energinya untuk membuat pedang ini. Keterkejutan terlihat di matanya saat dia melihat bagaimana bila angin besar yang dia buat dengan semua usahanya telah menyusut ukurannya dan terus menyusut setiap saat. Pria muda yang hampir hancur itu terlihat lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Seluruh tubuhnya meledak dengan energi, dan pedang di tangannya bersinar putih dari semua Qi yang dituangkan ke dalamnya. Mustahil. Peri memanggil. Matanya melotot. Wajahnya yang sebelumnya cantik berubah mengerikan saat ketidakpercayaan menyapu dirinya. Bagaimana bisa manusia biasa menahan serangannya? Bagaimana bisa makhluk lemah seperti itu terlihat lebih segar setelah serangan itu daripada sebelumnya? Matanya mengarah ke pedang di tangan Su Min. Seringai muncul di wajahnya. Apakah itu senjata surgawi? Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika bukan karena pedang ini, bagaimana mungkin dia bisa melawanku? Meskipun peri terkejut, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanyalah jiwa, sebuah fragmen yang tertinggal di dalam pagoda darah ini. Bahkan jika dia benar-benar menemukan harta yang luar biasa, dia tidak bisa lagi menggunakannya. Mengingini milik orang lain bukanlah sesuatu yang mampu dia lakukan lagi. Aku kalah, gumamnya pada dirinya sendiri, dipenuhi rasa tidak percaya. Setiap orang yang tersesat di pagoda darah akan dibebaskan jiwanya dan kembali ke siklus reinkarnasi. Ini adalah sesuatu yang mereka semua impikan. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak boleh kalah dengan sengaja atau bersikap lemah. Jika mereka melakukannya, jiwa mereka akan hancur. Berdiri di sana,
peri itu dipenuhi dengan emosi campur aduk. Dia lega bahwa neraka hidupnya di dalam pagoda darah akan segera berakhir, matanya tidak percaya bahwa ini benar, tetapi, pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan keengganan. Dia tidak dapat menerima bahwa dia telah kalah, terlebih lagi dengan cara yang luar biasa. Dia tidak kalah dari pemuda itu, dia telah kalah dari pedangnya. Menemukan harta juga merupakan semacam kekuatan, kata Su Min sambil mengangkat bahu. Dia bisa memahami peri. Namun, baginya, ini bukan hanya sebuah pedang, pedang ini telah menjadi bagian dari dirinya. Tanpa pedangnya, dia tidak akan utuh lagi. Pakar manapun yang menggunakan senjata akan selalu dirugikan. Su Min tidak terkecuali. Bahwa peri merasa itu tidak adil, Su Min tidak bisa berbuat apa-apa tentang perasaan tidak adil yang dirasakan peri itu. Peri tahu bahwa dia benar, dan dia berlutut. Akhiri aku, katanya dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Momen ini adalah akhir dari kehidupan lamanya, akhir dari penderitaan abadinya. Sudah waktunya baginya untuk akhirnya pindah dan menjadi orang lain. Su Min memahami ini juga dan bergerak ke arahnya tanpa sedikit pun keraguan. Dia mengangkat pedangnya, dan membiarkannya jatuh, mendarat di lehernya yang ramping dan rapuh untuk membelahnya. Saat leher dan kepalanya dipenggal satu sama lain, tubuhnya secara spontan larut menjadi kabut merah yang perlahan memasuki tubuh Su Min. Dia sebelumnya telah menyerap energi dari beberapa singa darah berbulu emas, tetapi sekarang dia menyerap energi peri yang berperingkat sama dengan prajurit bintang 5. Energi ini sungguh luar biasa, itu sangat memberdayakan dan luar biasa sehingga Su Min ambruk di tanah saat memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya kejang dan kejang saat mengisi setiap sel dengan esensi langit dan bumi. Su Min perlahan bangkit berlutut dengan tekad yang kuat dan duduk bermeditasi. Tindakan ini akan memudahkan untuk memurnikan esensi yang telah memasuki tubuhnya. Seolah-olah banjir datang menerjang meridiannya, membawa serta gelombang kekuatan. Sementara Su Min sedang bermeditasi, tidak hanya energi yang dia peroleh dari mengakhiri kehidupan peri melayang, energi yang dia serap melalui pedang sedang mengalami penyempurnaan. Energi angin perlahan menjadi jinak dan bergabung dengan energi lainnya, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui energi mana yang mana. Su Min berkultivasi selama 11 jam yang menakjubkan sebelum dia berhasil mengendalikan semua energinya. Ketika dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan gumpalan hitam. Su Min perlahan membuka matanya, seluruh wajahnya dipenuhi kegembiraan. Gumpalan hitam yang baru saja dia keluarkan adalah kotoran kolektif di meridiannya yang telah dimurnikan dan secara paksa dikeluarkan dari tubuhnya. Gumpalan hitam ini menandakan bahwa Su Min telah mencapai level bintang kelima. Dia sudah menjadi prajurit bintang 5. Kecepatan kemajuannya tidak mungkin dipahami oleh orang kebanyakan. Ketika dia baru saja memasuki lembah abadi, dia hanyalah seorang prajurit bintang 3. Sekarang, kurang dari setahun kemudian, dia sudah mencapai level bintang 5. Kekuatannya sudah luar biasa pada saat dia mencapai peringkat bintang ketiga. Sekarang dia adalah prajurit bintang 5, kekuatannya sangat fenomenal. Jika dia memiliki pedang di sisinya bersama Ye Ling dan Cao Cao, dia bisa membalas dendam terhadap keluarga Zhong. Meski begitu, Su Min tidak mau segera mempertaruhkan nyawanya ketika dia sudah maju secepat dia. Dia masih harus kembali ke Meilin setelah selesai. Dia akan menunggu waktunya lagi. Memikirkan tentang Meilin, hati Su Min melonjak dengan kehangatan, senyum lembut muncul di bibirnya. Sementara dia tenggelam dalam pikiran tentang cintanya yang telah lama hilang, suara pagoda darah menyela pikirannya. Selamat telah mencapai peringkat raja. Suara itu menggelegar ke seluruh ruangan. Tiba-tiba satu set tangga muncul di depan Su Min, tangga yang belum pernah ada sebelumnya tetapi jelas mengarah ke tingkat pagoda yang baru. Jika Anda memilih untuk memasuki level berikutnya, Anda akan diberikan hadiah untuk mencapai peringkat raja. Tidak hanya itu, tetapi Anda juga akan dapat bersaing dengan penantang tingkat berikutnya. Hanya karena Anda memiliki kekuatan untuk membunuh orang lain, bukan berarti kamu kuat, nak. Apakah kamu berani memasuki level Sein dari pagoda darah? Suara itu mungkin tampak sombong dan angkuh, tetapi ada kebenaran halus dalam apa yang dikatakannya. Jika uji coba peringkat raja sama berbahayanya dengan apa yang telah dia lalui, jelas bahwa uji coba tingkat Sein ini adalah liga yang sama sekali berbeda, yang membuatnya mempertimbangkan masalah ini dengan serius.
Senyum menyebar di bibir Sumin, dia dengan tegas bergerak menuju tangga, meraih pagar, dan perlahan bergerak menuju lantai 2. Mengenai berapa banyak lantai yang ada, Sumin tidak tahu, tetapi mengetahui bahwa dia telah mencapai lantai 2, dia sangat bangga. Dia bersemangat untuk mencapai pangkat prajurit bintang 5. Titik 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 titik. Sudah kubilang dia akan menjadi penantang peringkat raja. Suara sombong terdengar di dalam ruangan penjaga. Meskipun waktu mengalir berbeda di dalam pagoda darah, para penjaga dapat melihat semua yang terjadi di dalamnya. Mereka semua terdiam. Sumin memang telah mengalahkan kesulitan peringkat raja. Dia menyerap jiwa elf. Salah satu penjaga berkata dengan ragu-ragu, ingatan dan kemampuannya. Bahkan penampilannya telah sedikit berubah. Dia bukan lagi manusia biasa. Dia juga sebagian elf, bahkan bisa dikatakan bahwa dia setengah elf. Kata-kata Wali diucapkan sementara semua orang benar-benar diam. Tidak ada yang berani mengomentari apa yang dia katakan. Semua orang menoleh untuk melihat seorang wali yang sedang duduk di kursi besar di depan layar air sambil memeriksa peristiwa yang telah terjadi. Setelah sedikit kesunyian yang canggung, orang lain berkata dengan suara ragu-ragu, dia adalah bakat yang hebat, dan dia memang ada hubungannya dengan para elf. Dia bukan orang luar sepenuhnya. Segera setelah itu, penjaga lain angkat bicara, dan tidak butuh waktu lama sebelum desas-desus terdengar di dalam ruangan. Ini adalah ruangan tempat semua orang mendiskusikan apakah Sumin sekarang adalah manusia atau setengah elf. Diam, pria yang duduk di kursi tinggi tiba-tiba berkata. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup keras untuk membungkam semua orang yang mendengarnya. Tidak ada yang berani melanjutkan pembicaraan. Apakah kita akan merekrutnya atau tidak tergantung pada banyak hal, pria itu melanjutkan. Pertama, dia harus selamat dari peringkat lembah abadi ini. Setelah peringkat selesai, saya akan membuat keputusan akhir saya. Setelah sampai pada keputusan ini, tidak ada yang mempertanyakan kata-kata pria itu. Sebaliknya, mereka semua sekaligus fokus pada layar dan mengamati dengan penuh perhatian Sumin bergerak menuju lantai berikutnya. Semua mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan untuk melihat dengan tepat apa yang ada di lantai 2 ini. Tak satu pun dari mereka pernah melihatnya sebelumnya. Titik 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 titik. Di dalam pagoda darah, Sumin bergerak menuju lantai 2. Setiap langkahnya hati-hati, dan inderanya sepenuhnya waspada. Dia jelas berasumsi bahwa apapun bisa terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi bersiap untuk yang terburuk. Ketika dia sampai di lantai 2, dia menemukan ada obor yang menyala dengan nyala api yang berkedip-kedip di sekeliling dinding. Dia telah tiba di platform yang mirip dengan yang baru saja dia tinggalkan, kecuali yang ini lebih kecil dari platform sebelumnya. Tepat di depannya ada 3 item yang melayang di udara. Ketiga item ini adalah 3 hadiah yang bisa kamu peroleh dari menyelesaikan 3 lantai pagoda darah. Suara itu tiba-tiba menggelegar saat Sumin melihat item-item itu. Item pertama, yang sudah bisa kamu akses, adalah pil obat yang dibuat oleh Dewa Alkemis. Itu sulit didapat, jadi perlakukan dengan sangat hati-hati. Untuk item kedua dan ketiga, aku akan menjelaskannya padamu ketika Anda mendapatkan hak untuk memilikinya. Sekarang, pergilah menuju pil ini dan minumlah. Ini adalah pil transformasi tubuh. Seperti namanya, itu akan membangunkan tubuhmu dan mendetoksifikasi, memungkinkanmu untuk membersihkan meridian, pembuluh darahmu, dan bahkan sel-sel di dalamnya, tubuhmu. Pil ini akan meninggikan semua bagian tubuhmu seolah-olah kamu adalah bayi baru lahir yang sehat. Kamu akan terlahir kembali dengan tubuh yang begitu sempurna sehingga kultivasi akan jauh lebih sederhana di masa depan. Mendengar tentang pil ini saja sudah cukup membuat Sumin menatap dengan mata terbuka lebar karena kaget. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.